Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-15 bulan Ramadan bertepatan dengan 5 April 2023 Masehi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah yang saya hormati, sebelum kita mulai pelaksanaan ibadah salat tarawih kita, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan selaku MC. Untuk informasi yang pertama terkait dengan petugas pada malam hari ini, alhamdulillah untuk salat isya kita telah dipimpin oleh Ustadz Anjar Ramadana. Selanjutnya untuk imam salat tarawih dan juga kultum akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Toha, dan untuk Bilal akan dibawakan oleh Bapak Rahmat. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara untuk petugas pada esok malam, yang bertindak sebagai MC adalah Saudara Sultan. Lalu untuk imam salat isya akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Kosasi, dan juga untuk imam salat tarawih serta kultum akan dibawakan oleh Ustadz Fathul Almam. Adapun Bilal akan dibawakan oleh Saudara Bapak Dede Abdul Salam. Kemudian laporan yang kedua terkait dengan laporan pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu malam ke-14 bulan Ramadan, diperoleh sebesar Rp410.000, sehingga total hingga pada malam hari ini yaitu berjumlah Rp9.900.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Selanjutnya informasi mengenai sedekah untuk berbuka puasa di Musala Musodik pada sore hari tadi dari warga RT 4, RW 04 dan juga RW 03. Lalu ada sedekah air mineral sejumlah 5 dus dari hamba Allah RW 03. Selanjutnya mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah kepada para jamaah dan juga para donatur yang telah menginfakkan hartanya, dan juga kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup. Semoga Allah senantiasa lancarkan urusannya, diberkahkan rizkinya dan diberikan rizki yang halal serta melimpah dan barokah. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Bagi yang terlilit utang, semoga Allah segera selesaikan segala masalahnya. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhana syahrun mubarakun farradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Hadis dari Ibnu Hurairah. Bapak dan Ibu para jamaah Musalla Baitus Shalihin, Musalla Al-Musaddiq yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan segala macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kita kepada malam yang ke-16 ya. Malam ke-16 15 atau 16? Malam ke-15 berarti malam kunut ya. Ini tentunya adalah patut kita syukuri karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita sampai kita 14 hari puasa masih kuat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak dan Ibu sekalian, bulan Ramadan itu di samping bulan yang mulia, bulan yang bulan tentunya termasuk bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Tadi disebutkan dalam satu hadis dari Ibnu Hurairah yang mengatakan bahwa atakum ramadhana syahrun mubarakun. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Mubarakah itu isim maf'ul ya. Asalnya dari barokah yabriku barkan, barokatan fahuwa barikun wa dzaka mabrukun. Mubarikun ya, itu isim fa'il ya, mubarikun, bulan yang isim maf'ul, betul, bulan yang diberkahi. Karena bulan yang diberkahi, maka Allah mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Nah, pada bulan berkah ini berarti kita adalah mencari keberkahan hidup. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya berkah? Kita kadang-kadang ketemu orang juga selalu mengatakan atau mendoakan orang tersebut berkah. Ketika kita diundang ke pesta perkawinan, maka kita katakan kepada pengantin itu barakallahu alaika, terus wajah ma'ahum ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kalian, kepada rumah tangga kalian. Mudah-mudahan kalian berdua ini dikumpulkan dalam keberkahan tersebut. Nah, ini selalu kita mendoakan orang untuk menjadi berkah. Sebab keberkahan itulah yang kita cari ya.
Keberkahan itu menurut Imam Al-Ghazali itu adalah bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Jadi apapun yang kita miliki, kalau kita tidak mendapatkan tambahan kebaikan, itu berarti tidak berkah. Contohnya berkah dalam harta. Berkah dalam harta bukan berarti banyak atau sedikitnya harta. Harta yang banyak belum tentu berkah. Harta sedikit bisa jadi berkah atau belum tentu berkah juga. Contohnya apa? Contohnya kita punya harta di mana-mana, punya perusahaan di mana-mana, tetapi membuat kita pusing, membuat kita tidak ingat kepada Allah, selalu memikirkan bagaimana harta itu tidak hilang, sehingga kita lupa terhadap yang memberikannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harta kita itu tidak akan berkah kalau begitu. Tetapi kalau harta yang sedikit, itu kita merasa cukup aja dengan harta tersebut, karena itulah pemberian Allah kepada kita. Kita ridhoi Allah memberikan sedemikian. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya, ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit ya. Jadi supaya orang kafir tidak masuk ke kota Madinah, maka dibuat parit. Nah, ketika menggali parit itu ada batu yang sulit dihancurkan. Para sahabat mengeluh, "Ya Rasulullah, ini ada batu yang sulit untuk dihancurkan ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Gimana? Ya udah biarkan, nanti saya yang turun." Nah, kemudian Rasulullah turun dengan mengganjal perutnya. Karena apa? Karena lapar. Sudah 3 hari sahabat dan Rasulullah itu tidak makan waktu menggali parit tersebut untuk benteng perang itu ya. Nah, kemudian dihancurkanlah batu-batu itu oleh Rasulullah. Nah, kemudian sahabat Jabir ngenes gitu, kata kita mah ya, melihat Rasulullah dalam keadaan lapar itu bisa mengerjakan itu dan semangat, menyemangati seluruh sahabat. Nah, akhirnya Jabir pulang, izin kepada Rasulullah, "Saya pulang dulu ya Rasulullah." Kemudian pulang, diizinkan, bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ada apa di rumah kita ini untuk sahabat-sahabat dan Rasulullah? Kita berikan sesuatu untuk supaya mereka bisa makan. Ada anak kambing dan juga beberapa gandum." Akhirnya udah itu aja dimasak gitu. Disembelihlah kambing itu, anak kambing itu, kemudian gandum juga dimasak. Kemudian ketika memasak, sahabat Jabir kembali ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti kita istirahat, kita makan di rumah saya. Ada gandum dan juga ada anak kambing." Rasulullah bertanya, "Berapa banyak?" Ya, Jabir menyebutkan di hadis tersebut tidak disebutkan, pokoknya menyebutkan yang dilihat oleh Jabir. Maka Rasulullah mengatakan, "Wah, cukup itu," katanya. "Itu udah banyak." Akhirnya apa? Akhirnya ketika istirahat, singkat cerita bahwa diajaklah seluruh sahabat yang menggali parit itu ke rumah Jabir, dan kemudian Rasulullah membantu memasak itu, ya, dipotong-potong itu gandum, kemudian daging, ya, sehingga sahabat itu sampai kenyang dan itu masih ada, ya, masih ada makanan itu untuk Jabir dan keluarganya. Nah, itulah keberkahan. Kenapa keberkahan itu dicapai? Allah lah yang memberikan keberkahan kepada kita. Jadi karena sahabat dan Rasulullah itu sangat ikhlas mengerjakan itu demi berjuang di jalan Allah, ikhlas mengerjakannya ridho karena Allah, sehingga makanan yang sekiranya tidak cukup akhirnya jadi cukup. Nah, itulah yang disebut dengan berkah. Berarti bukan banyaknya harta, tetapi kecukupanlah, ya, kecukupan, ketenangan, kesenangan, ya, hati lega, ya, itu yang disebut dengan keberkahan. Oleh karenanya Al-Quran juga itu adalah sesuatu yang berkah, ya. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan yang memberikan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapat berkahnya Al-Quran, maka kita harus sering membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi ayat-ayatnya, memperdalam ayat-ayatnya, ya. Kita lihat terjemahannya, kemudian kita kaitkan
ayat yang sama dengan ayat yang lain, sehingga terjadilah pengertian satu misalnya tentang keberkahan. Karena kita kait-kaitkan satu ayat dengan satu ayat lain, dengan hadis Nabi dan sebagainya, maka terwujudlah satu keberkahan, ya. Nah, ini yang disebut keberkahan Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Jadi ini kitab ini adalah diturunkan kepadamu sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana mendapatkan keberkahan Al-Quran? Membaca dan mentadabburi ayat tersebut. Kemudian juga keberkahan hidup itu sangat didambakan oleh seluruh orang, ya, karena dengan keberkahan kita akan hidup, ya, sesuai dengan jalan Allah, ya, akan ada ketenangan jiwa dan sebagainya, ya. Sebab disebutkan juga di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakat minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri ini, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami buka bagi mereka itu pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, jadi kalau penduduk satu negeri, di sini disebutkan penduduk negeri Mekah, ya, jika ingin berkah dari langit dan dari bumi keluar, dari langit turun, maka itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman dan bertakwa, amanu wattaqau. Tetapi walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakannya. Fa akhadnahum, maka kami datangkan kepada mereka bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kenapa satu negeri atau satu kampung tidak berkah? Karena itu tidak amanu wattaqau, tidak beriman dan tidak bertakwa menurut Allah di dalam surat Al-A'raf ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentunya mengkaji keberkahan ini, ya, perlu tahu ciri-cirinya. Para ulama sudah membuat ciri-ciri hidup berkah itu seperti apa. Yang pertama, merasakan nikmat dari Allah dan selalu beramal soleh, ya. Jadi beramal soleh itu tidak berat, nikmat adanya, ya, nikmat adanya. Karena Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu alal Islam." Jadi barang siapa yang Allah bermaksud untuk membuat orang tersebut baik, maka akan dimudahkan, akan diringankan dia untuk masuk ke dalam Islam. Dalam Islam itu banyak kebaikan seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu adalah menciptakan hidup kita berkah. Tetapi kalau kita mengingkari ajaran-ajaran Allah di dalam Islam itu keberkahan tidak akan dapat. Jadi keberkahan itu bertambahnya nilai, bertambahnya faedah, bertambahnya fungsi dari apa yang kita miliki. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat, bisa diajarkan kepada orang lain, bukan ilmu yang membawa mudarat. Jabatan yang berkah itu jabatan yang memberikan manfaat untuk orang lain, bukan jabatan yang membuat dirinya celaka. Udah banyak mengeluarkan dana menjadi anggota dewan, dihormati, disegani, tiba-tiba belum selesai masuk penjara. Itu kenapa? Karena tidak berkah jabatannya, ya. Karena dia lupa akan yang memberikan jabatan itu. Nah, harta yang berkah juga demikian. Anak yang berkah itu kita tidak pusing dengan anak, kita pokoknya ringan-ringan aja dalam mendidik anak sehingga anak sampai sukses. Nah, itu berarti anak yang berkah, karena didikan kita selalu membawa anak tersebut ke jalan Allah. Istri yang berkah atau suami yang berkah tidak bikin pusing, ya, tidak bikin pusing istri itu. Suami juga sama, nggak bikin pusing, ya. Nah, itu berarti rumah tangganya berkah, gitu ya.
Ya kalau sedikit-sedikit ya wajar, namanya gelas dengan sendok berdampingan, ada sentrong sedikit ya nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau misalnya bikin pusing sampai stres, sampai depresi dan sebagainya, sampai cerai, nah itulah ya berarti bikin pusing yang luar biasa itu. Itu banyak contohnya artis ya, bagaimana kurang cantik dan gantengnya mereka ya, saling mencintai awalnya. Bahkan di dunia ini tidak ada yang cantik selain kamu ya. Setelah setahun ternyata ada tetangga kita yang lebih cantik. Setelah 5 tahun di dunia ini ternyata cantik-cantik kecuali kamu. Nah jadi ya udah, kalau udah begitu tuh udah udah tidak cinta lagi dengan istrinya, sehingga terjadi perceraian. Nah itu. Nah jadi rumah tangga yang berkah itu bisa juga dicapai atau diberikan Allah kepada kita kalau kita melaksanakan rumah tangga itu sesuai dengan aturan Allah. Jadi intinya, apabila kita ingin diberikan keberkahan oleh Allah, karena keberkahan itu bukan kita yang ciptakan, itu Allah yang berikan kepada kita. Kalau kita pengen diberikan keberkahan, maka jangan kita menyimpang dari ajaran Allah dalam melaksanakan segala sesuatu. Harta kita insya Allah berkah ya, suruh jakatin ya, sodakoh dan sebagainya ya. Anak juga demikian, ilmu semua ya, itu akan berkah semuanya kalau kita selalu konsisten di jalan Allah. Kemudian ciri yang kedua, bahwa orang yang berkah itu selalu merasakan kerinduan kepada Allah. Jadi rindu kepada Allah. Itu innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika disebutkan nama Allah, maka mereka bergetar hatinya ya. Jika dibacakan ayat-ayatnya ya, maka bertambah imannya. Nah itu orang-orang yang cirinya orang berkah itu seperti itu. Kemudian selalu sabar dalam menghadapi ujian. Siapa sih yang tidak mendapatkan ujian? Manusia ini selalu mendapatkan ujian ya. Karena untuk meningkatkan status kita, maka Allah menguji kita. Keimanan kita tadinya kelas 3 mau menjadi kelas 4 itu pasti ada ujian ya. Ujian itu bermacam-macam, bisa di dalam rumah tangga, bisa di dalam ekonomi, bisa di dalam harta dan sebagainya. Itu ujian yang bertubi-tubi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah Allah menguji keimanan kita, bagaimana iman kita bisa meningkat atau tidak. Orang yang berkah itu tahan terhadap ujian, ada ketahan malangan ya dalam ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan 15 hari, 14 hari yang kita laksanakan puasa ini bisa menambah keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini selalu berkah, dan mari kita laksanakan ibadah puasa 15 hari berikutnya ya. Sisa-sisa puasa kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan ringan, agar keberkahan itu bisa kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri, karena saya juga butuh nasihat ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.